Ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Akibat ledakan, sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Saat ini anak Ibu dirawat atau sakit? Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tim Gegana melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Olah TKP dilakukan tim Gegana bersama tim Puslap 4 Polri untuk memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Satu persatu tim gabungan memasuki rumah warga yang menjadi korban ledakan. Masyarakat diimbau tidak mendekat dengan radius 10 meter. Meski demikian, petugas masih belum bisa memastikan penyebab dari ledakan yang terjadi di sejumlah rumah karena masih dalam proses penyelidikan. Akibat ledakan, 7 korban terluka dan 3 diantaranya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, aliran listrik di sekitar lokasi masih dipadamkan oleh petugas. Ada 8 rumah, 4 rumah itu mengalami kerusakan yang berat, kemudian 4 rumah mengalami kerusakan yang ringan. Benar, Mas, terdengar parah itu kenapa Pak ledakannya? Apakah ada temuan tertentu, Pak? Misalnya benda material tertentu yang mengakibatkan ledakan, Pak? Jadi sampai saat ini kami sementara melakukan olah TKP, kami juga sementara berkoordinasi, berkomunikasi intensif dengan Puslap 4 Polri, sementara dalam perjalanan untuk melakukan olah TKP lagi secara intensif. Untuk jelasnya nanti apa penyebabnya secara pasti, nanti hasil olah TKP kami dengan Puslap 4 Polri nanti kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat pada kesempatan berikutnya. Sampai sekarang masih ada terdengar suara di lokasi kejadian, Pak, itu apa, Pak? Ya, kami masih mengidentifikasi hal tersebut, makanya parameter kita amankan. Pemirsa, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Para warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa.
Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan, yaitu kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi, yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali. Sementara itu nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait ledakan di Pamulang, sudah ada rekan kami Nunung Purnomo di lokasi. Selamat malam, Nunung. Bagaimana situasi saat ini di lokasi pasca ledakan? Ya, David, dapat saya laporkan saat ini saya berada di pengungsian atau tepatnya warga yang terdampak korban ledakan tadi saat ini mengungsi di salah satu masjid yang tak jauh dari rumahnya. Hal itu dikarenakan rumah mereka tak lagi bisa ditempati. Begitu, David. Baik, Nunung, dari tempat Anda berada, ada berapa orang yang saat ini mengungsi di posko? Ya, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan mencatat para pengungsi ini berjumlah 52 jiwa, begitu David. Dan dapat saya laporkan juga, ini merupakan situasi terkini. Ini merupakan situasi terkini di mana para warga yang mengungsi di lokasi masjid, begitu David. Baik, Nunung, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis yang terjadi berdasarkan informasi yang Anda terima? Ya, berdasarkan informasi yang saya terima, di lapangan ledakan sendiri terjadi pada pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu, David. Baik, Nunung, kami melihat di sana ada banyak yang mengungsi. Apa saja kebutuhan yang dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi? Ya, hingga malam ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mendistribusikan bantuan seperti yang tadi saya lihat, diantaranya yakni makanan siap saji, terus ada susu, ada selimut, kasur, dan lain sebagainya. Begitu, David. Baik. Beberapa barang sudah didistribusikan ke sana, kemudian apalagi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, umumnya warga menginginkan rumahnya kembali berdiri lagi ya, karena bantuan yang saya lihat ini sudah termasuk mencukupi, karena warga sendiri yang tadinya beralaskan tikar saat ini sudah beralaskan kasur lipat yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan sendiri. Dan warga pun tadi juga ada yang meminta seperti obat-obatan, selimut, dan lain sebagainya. Dan BPBD pun masih terus memberikan bantuan yang diberikan untuk warga hingga 7 hari ke depan. Begitu, David. Baik, terima kasih Nunung Purnomo melaporkan langsung dari posko pengungsian di Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Di samping itu ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon Pade. Jalannya boleh enggak boleh? Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Tim
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jasad korban banjir. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Hingga Jumat sore, total korban meninggal dunia akibat banjir bandang sebanyak 18 orang. Anggota SAR Bali kembali temukan satu korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 18 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan meninjau sejumlah lokasi banjir di sejumlah titik di Jembrana. Salah satu titik kunjungan yakni di Banjarmunduk, Desa Pangambengan, Kecamatan Negara. Salah satu titik kunjungan Bupati Jembrana yakni lokasi pengungsian di kantor sebuah pabrik di Banjarmunduk, Desa Pangambengan. Orang nomor satu tersebut sempat berbincang dengan warga korban banjir. Dalam penanganan banjir, Pemkab Jembrana telah mengerahkan semua potensi yang ada. Selain itu, jajaran partai relawan juga ikut dikerahkan guna bergotong royong menangani banjir. Fokus penanganan saat ini yaitu menyurutkan air yang masih tergenang, membersihkan lokasi banjir termasuk rumah warga yang terdampak. Bupati Jembrana mengaku pihaknya belum bisa menghitung kerugian material pasca banjir. Yang bisa ditangani saat ini yakni sebanyak 3.800 lebih warga terdampak. Tadi saya sudah melihat beberapa mungkin yang harus kita normalisasi. Kita minta bantuan sama teman-teman yang siap dibantu. Kita dibantu beberapa minggu, minyak, bahkan operator pun dibantu. Kami juga dibantu oleh beberapa BUMN yang dari bank, dari PLN, dari mana-mana untuk bisa mensuplai sembako kepada masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di Jembrana, Inyoman Sudika. Selamat malam, Nyoman. Hingga saat ini sudah ada berapa korban yang kembali ditemukan? Selamat malam, Dapi. Untuk di daerah Bali sendiri sudah 18 korban ditemukan, khususnya di Jembrana itu terdapat 2 orang, demikian pada hari Rabu kemarin. Demikian. Baik, Nyoman, apa upaya yang saat ini dilakukan petugas? Untuk di Kabupaten Jembrana sendiri, Pemkab Jembrana telah mengerahkan semua termasuk PNS untuk bergotong royong membantu para korban banjir, relawan, bahkan Bupati sendiri menginstruksikan para kader partai begitu dan simpatisan juga ikut turun bergotong royong pasca terjadinya banjir. Fokus penanganan saat ini yakni pemulihan kondisi terutama di lokasi banjir yang terparah untuk membersihkan sampah-sampah bekas banjir. Demikian, Dapi. Masih ada berapa titik yang tergenang oleh banjir? Untuk di Jembrana saat ini yang masih tergenang itu di Desa Pangambengan, Kecamatan Negara. Itu ada 2 titik informasi terakhir dari Camat Negara sendiri, yakni di Banjarmunduk dan di Banjar Ketapang. Dan sempat Bapak Bupati Jembrana sendiri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penyedotan air di Banjarmunduk ini. Namun terkendala alat yang tersedia terbatas dan saat ini masih digunakan di Banjar Ketapang. Demikian, Dapi. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari lokasi banjir di Jembrana, Bali. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya Pasar Badung yang menjadi lokasi terparah terdampak banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Kiriprasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan menemui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung adalah salah satu titik terparah banjir karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran pun menegaskan akan memperbaiki semua fasilitas umum.
Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar, Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Drainase, sanitasi, lalu tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita ingin nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya, terutama di sektor-sektor pariwisata, jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami, dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga membagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak, serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Artis Sherina Munaf memenuhi panggilan polisi untuk mengklarifikasi tentang kucing milik anggota DPR nonaktif Uya Kuya. iNewsroom segera kembali. Kak Sherina mungkin sedikit, Kak Sherina.